kembali kita memuliakan Tuhan dalam rumahnya hari ini, dan kita pun bersama memahami tema firman Tuhan yang berkata hidup sebagai manusia baru. Hidup sebagai manusia baru, bukan manusia lama lagi. Sebelum saya menjelaskan apa itu manusia baru dan apa itu manusia lama, saya mengajak kita sedikit dengan singkat bahwa surat Efesus ini salah satu surat Paulus yang dia tulis dalam kondisinya yang secara manusiawi kurang baik. Kenapa kurang baik? Posisinya sedang di penjara. Kalau 2 minggu sebelumnya kita bahas kitab Korintus, itu juga ditulis Paulus, tapi bukan dalam posisi sedang di penjara, tapi masih dalam proses perjalanan yang sedang ia jalani. Tapi ini beda, posisinya sedang dalam penjara. Bayangkan Bapak Ibu, penjara Romawi itu sangat kejam ya. Duduk pun masih harus membungkuk ya, tidak seperti berita-berita penjara yang kita dengar sekarang yang masih bisa luruskan kaki, masih bisa tidur. Tapi kalau di Romawi beda ya, benar-benar susah sekali. Paulus memiliki semangat yang luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan, sehingga pada saat dia di penjara, dia terus mengingat jemaat-jemaat yang pernah ia layani. Ia memiliki pemikiran bahwa sekalipun saya dalam penjara, jemaat saya harus terus bertumbuh. Mereka yang sudah percaya kepada Tuhan harus tetap kokoh. Jemaat Efesus pada saat itu ada dalam situasi yang bisa dikatakan bisa goyah. Mereka yang sudah menerima Kristus, ada kekhawatiran besar dari Paulus bisa goyah. Kenapa? Karena pada saat itu, kalau dilihat dari lokasi daerah atau kota Efesus ini sangat strategis sebenarnya. Dia ada di pusat kota Asia Kecil, sehingga menjadi pusat perdagangan. Yang namanya pusat perdagangan pasti datang dari berbagai arah dan membawa gaya agamanya masing-masing. Sama juga seperti dulu ketika agama masuk di negara kita, di Indonesia secara khusus, itu proses perdagangan juga. Ya, jadi jalurnya dan sangat mengkhawatirkan pada saat itu, sehingga Paulus berpikir bagaimana cara supaya jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Kristus tidak goyah, tidak terpengaruh. Kenapa? Karena selain orang datang dari berbagai latar belakang, juga praktek-praktek agama lokal sangat kuat. Ya, yang namanya agama lokal pasti berbeda dengan mereka yang sudah percaya dengan Kristus. Masih ada praktek penyembahan berhala dan hal-hal lain yang bertolak belakang dengan Kristus. Lalu Paulus menyampaikan surat ini. Ia menekankan pola hidup baru. Ia menekankan pola hidup baru dengan alasan, ada banyak sekali alasan, cuma ada beberapa saja. Saya minta tolong Evan. Nah, ini Bapak Ibu, izinkan saya agak miring. Tadi saya katakan ada alasan. Yang pertama di situ, pengaruh keadaan lingkungan masih sangat kuat ya. Tadi saya katakan ada agama lokal, ada orang datang dari berbagai arah. Letak dan posisi daerahnya yang sangat strategis menjadi pusat perdagangan, praktik-praktik agama lokal. Lalu alasannya apa? Supaya tetap menjaga kesatuan jemaat. Ya, supaya mereka kokoh. Mereka yang sudah percaya jangan sampai terpecah belah. Jaga kesatuan. Ternyata bicara kesatuan ini tidak hanya zaman sekarang. Kunci kesatuan
itulah yang membuat kita kuat. Kalau istilah bahasa Nias, bahwa sebuah buah hasadada, iya ya. Itulah kekuatan kita ketika kita bersatu. Ini yang menjadi alasan Paulus untuk mengirim surat ini ke jemaat Efesus. Berikutnya, lalu karena Paulus menekankan pola hidup baru, maka di situ diuraikan apa itu pola hidup baru, pola hidup yang lama. Ya, ini ada tadi ya, dari pola hidup lama harus menjadi pola hidup yang baru. Ini pola hidup yang lama, berlaku seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ini Paulus yang mengatakan ini. Berlaku seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana orang yang tidak mengenal Allah? Ya, tidak tahu tentang firman Tuhan, tidak tahu kasih Tuhan. Yang ada ya dunia ini saja, belum mengenal Allah. Selanjutnya pikirannya sia-sia, capek-capek berpikir tapi nggak ada guna, sia-sia saja. Ini pola hidup yang lama, sia-sia saja, bekerja keras tapi nggak ada guna, sia-sia. Kenapa? Karena sasaran tujuan tidak sesuai yang Kristus harapkan. Standar duniawi. Selanjutnya pengertiannya gelap. Ada guyonan kan. Kita cerita, kita gelap. Ada kan gitu. Gelap. Ya, itu guyonan. Nah, ternyata itu pola hidup manusia lama. Pengertiannya gelap. Sekalipun dijelaskan, diberikan pengertian, gelap. Gak ada yang dia tahu. Selalu gelap. Gak ada pengertian. Mau capek-capek apapun menjelaskannya, gak tahu. Kenapa? Karena tidak ada terang di dalam pikirannya. Yang ada hanya sisi kegelapan saja. Ini sekalipun masuk terangnya tuh, terang tapi tetap kegelapan selalu lebih besar. Itu manusia. Keempat, jauh dari persekutuan dengan Allah, menghindari persekutuan, lebih memilih berkumpul dengan kegiatan-kegiatan hal-hal duniawi. Ada waktu persekutuan, justru menghindari. Bukan juga berarti kalau misalnya tidak hadir hari ini ya, mungkin karena ada alasan, oh berarti saya ada di bagian itu. Sejauh itu alasannya tidak dibuat-buat karena ada pekerjaan atau kondisi kesehatan, ya bukan itu maksudnya. Ya, tapi ada orang manusia lama selalu menghindari dengan alasan-alasan, nanti kalau saya ke situ maka pasti ada sesuatu yang saya dengar tidak nyaman dalam hati saya. Jadi menghindari. Sudah nyaman dengan kondisi dunia. Pasti kalau bersekutu dengan Allah, kita bicara bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita supaya mempraktekkan kasih Allah. Ya, udah pasti kalau hidup dalam persekutuan. Tapi kalau jauh, ya lebih nyaman dengan kondisi dunia. Kelima, hatinya dekil. Ini bukan saya loh, ini yang katakan ini Paulus lagi. Hatinya dekil. Dekil itu keras kepala ya, keras kepala. Apapun gak bisa dibilang, apapun gak apa ya, kayak tidak masuk gitu loh, mental. Oh tidak seperti itu, oh mental lagi. Jadi dekil. Mau seperti apapun kita katakan hal baik, kalau hatinya sudah dekil, gak masuk.
Kalau ada istilah lain, berubah. Ya, karena kita ya sudah. Kalau sudah berubah, mau bilang apa lagi? Ya, tahan aja. Ada waktunya nanti. Selanjutnya perasaan tumpul. Akibatnya ia menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala kecemaran. Nggak apa-apa serakah kalau misalnya hal baik ya, tapi ini justru kecemaran. Kenapa? Dalam pikiran apa? Ya, hura-hura saja, happy saja. Jadi tidak ada perasaan lagi. Apakah yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan kehendak? Tidak ada. Kenapa? Ya itu tadi, semua yang ada kegelapan. Siapapun kita manusia yang sudah percaya pada Kristus, pasti kita berjuang menolak ini. Pasti kita berjuang supaya ini tidak terjadi dalam diri kita. Tapi kalau kita katakan, saya percaya sama Kristus, tapi kalau masih ada ini, mari segera keluar dari sini. Saya dan Bapak Ibu juga, mari kita keluar dari pola ini. Karena ini justru ada tuannya ini. Menanti lagi ada mangsa saya. Siapa tuannya? Iblis kan? Wah, dengan sukacita iblis, wah, ayo, berkembang jadinya, sehingga kita semakin jauh dengan Allah. Lalu kita juga belajar, kalau ini pola hidup dari manusia lama, kita belajar dari pola hidup manusia baru. Semua ingin baru, amin lah ya. Mari kalau kita mau belajar menjadi orang manusia baru. Apa itu pola hidup manusia baru? Berlaku sebagai manusia yang sudah mengenal Allah. Pertanyaannya, sudahkah mengenal Allah dengan baik? Sudahkah Bapak Ibu, saudara-saudari mengenal Allah dengan baik? Sudah? Sudah ya. Karena kalau tidak, maka buat apa kita percaya kalau kita tidak mengenal Allah kita? Kita coba lihat, Allah kita itu Allah yang hidup. Kalau Allah yang hidup, itu artinya setiap kita yang percaya kepadanya akan mengalami kehidupan. Tidak ada kematian bagi setiap mereka, bagi setiap manusia yang percaya kepada Allah kita yang hidup. Allah kita Allah yang tidak pernah tidur, melihat segalanya. Tidak hanya melihat tampilan luar kita. Kalau tampilan luar adalah kepuasan mata manusia, tapi di mana letak kepuasan Allah sebenarnya? Adalah hati kita, pikiran kita. Allah melihat di situ. Matanya tidak pernah berkedip. Kalau kita mengalami kesulitan bahkan memahami diri sendiri, mintalah Tuhan, apa sebenarnya dalam diri saya ini? Karena Tuhan lebih tahu. Terkadang kita saya teringat dengan khotbah Pak Ketua tadi malam. Terkadang apa yang kita tampilkan ini berbeda dengan apa yang sebenarnya. Ada istilah tadi topeng, ya. Siapapun manusia pernah bertopeng, ya kan? Tapi apa yang Tuhan harapkan? Kalau topengnya itu tidak baik, buanglah itu. Karena saya sudah menemukan aslimu sebenarnya. Aslimu lah yang engkau tunjukkan, asli yang benar. Jadi kita tidak bisa bermain petak umpet dengan Allah, ya, tahu segalanya. Selanjutnya, mengenal dan mengingat selalu bahwa Allah kita Allah yang hidup
ini tadi sudah semua, mengenal dan mengingat selalu bahwa Allah kita Allah yang berdaulat atas hidup kita. Saya pun merenung bahwa hidup saya ini bukan ada dalam kuasa saya. Terkadang saya kendalikan sendiri, tapi Tuhan bilang tidak. Bukan di situ saya arahkan diri. Ikuti saja yang saya maksud. Kadang memang sedih ya melihat Tuhan kenapa sih begini? Aku mau begini Tuhan. Tidak, aku belokkan dirimu ke sini. Tapi kan di situ enggak sanggup Tuhan. Tidak, kamu sanggup. Ya, karena itu kalau sudah ada di bawah kendali Tuhan, maka baginya yang mustahil bagi manusia, baginya mungkin. Maka sekalipun kita katakan Tuhan aku tidak sanggup, tapi Tuhan katakan engkau hanya menjalankan, engkau hanya alatku. Yang ada di balik itu, sumber kekuatan itu dari saya. Lalu apa yang engkau khawatirkan? Apa yang engkau takutkan? Ibarat maju saja, maju. Tapi Tuhan aku takut Tuhan. Maju saja, maju. Ini aku di belakang. Ya. Jadi Allah pengendali hidup kita. Apakah yang kita khawatirkan? Ya. Selanjutnya, pola hidup manusia baru, cara berpikirnya terang dan berguna. Kalau tadi kebalikannya, cara berpikirnya, pengertiannya gelap. Aduh, nggak tahu apapun nggak tahu. Tapi ini terang. Wah, kita punya ide baru. Ini segala macam. Dan seorang yang ada di bawah kendali Tuhan, setiap caranya berpikir itu pasti berguna. Tidak berguna sekarang, nanti atau besok. Terkadang apa yang kita pikirkan, yang kita aktualisasikan sekarang, kadang tidak selalu berguna. Tapi ada gunanya nanti setelah itu. Ya, jadi itu ciri-ciri orang manusia baru. Tidak selalu berguna sekarang, tapi mungkin nanti. Ya, kadang misalnya, saya punya ide, tidak cocok sekarang. Ternyata besok idenya itu cocok. Selanjutnya, tidak merangkai dusta. Ya, kalau kita baca sampai selesai tadi nas kita baca, Paulus sebenarnya menguraikan pola hidup manusia baru. Ya, tidak merangkai dusta. Ya, sudah tahu istilah dusta ya Bapak Ibu. Berbohong, merangkai fitnah, tidak berkata yang sebenarnya. Ya. Orang yang sudah hidup baru tidak mau lagi merangkai ini. Menutup hati, menutup pikiran untuk peluang adanya dusta. Tapi kalau masih kita kasih peluang, makanya saya masih pola hidup manusia lama. Masih falimulimu, masih jujur, maka masih pola hidup manusia lama. Ketika selanjutnya mampu menguasai diri. Memang untuk perjuangan ini Bapak Ibu, menguasai diri gampang sekali sebenarnya mengatakan kuasai dirimu ya. Tapi kadang butuh perjuangan. Butuh perjuangan, butuh proses ya, menguasai diri ini. Dan selalu memohon pertolongan Tuhan ya, karena tetap selagi masih menapak kaki di bumi ini, kadang aifa posisi daya aita ternyata saya kembali lagi deh harus menguasai diri. Selanjutnya, tidak memberi kesempatan bagi iblis untuk mengendalikannya. Pernah Bapak Ibu dikendalikan oleh iblis?
melihat wajah iblis, wajah iblis serem nggak? Tidak selalu Bapak Ibu. Kadang iblis tuh make upnya bagus, kalaupun manusia. Coba lihat kiri kanan, jangan itu wajah iblis. Ya, kadang datang dengan wajah cantik. Kita tidak tahu di situlah manusia kejebak ya, sehingga dia tunduk. Wah, ini bagus sekali, wajahnya ayu, kata-katanya lembut. Kan orang selalu merindukan itu, lembut, ramah. Ya, terkadang sulit dibaca. Makanya kalau wajah iblis itu seperti apa? Pernah anak sekolah minggu, wajah iblis itu seperti apa ya? Saya juga bergumul menggambarkannya. Kalau saya gambarkan seperti tadi wajahnya bagus, waduh, nanti berarti itu iblis. Kalau anak-anak kan cenderung digambarkan iblis itu bertanduk, pernah berdiri tanduknya, ya itu iblis. Ketika kita tunduk di bawah kendali iblis, maka kita sedang keluar dari pola hidup manusia baru. Tapi ketika tetap Tuhan pengendali hidup kita, maka kita tetap ada dalam pola hidup manusia baru. Selanjutnya bertobat. Bapak Ibu, ada banyak hal yang harus kita tobatkan dalam diri kita. Coba renungkan apa yang harus bertobatkan. Dalam mempersiapkan khotbah ini Bapak Ibu, saya juga merenung Tuhan, karena aku harus banyak bertobat. Banyak hal bla 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 bla. Oh ini salah, itu salah. Harus bertobat. Mau meninggalkan segala perbuatan yang jahat. Bukan juga bertobat ini Bapak. Memang pertobatan ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kalau hanya buru-buru ya hari ini saya bertobat dan saya menangis-nangis, dan setelah keluar dari sini sudah kedajakku serempet, hampir keserempet, belum keserempet di depan sana sudah keluar kandungnya. Ya, itu belum bertobat. Makanya saya sendiri pakai saya tidak segampang membalikkan telapak tangan, tapi lewatilah proses. Mungkin ada jatuh bangun dan terus bangun lagi. Ya, yang penting tinggalkan segala perbuatan yang jahat itu. Selanjutnya Evan. Back lagi. Bapak Ibu, dari beberapa urian ini, lalu pertanyaan perenungan kita adalah apa sebenarnya yang menjadi sasaran Paulus menekankan pola hidup baru ini? Sasarannya Bapak Ibu, supaya umat yang percaya kepada Tuhan terlihat perbedaannya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Perlihatkanlah perbedaan itu. Jangan sama saja. Jangan sampai kita rajin ke gereja, sementara orang yang tidak rajin ke gereja justru perbuatan mereka jauh lebih baik daripada kita. Sia-sialah segalanya. Itu yang ingin disasar oleh Paulus. Sekalipun di dalam tantangan ia memberikan contoh, saya sendiri dalam penjara, tapi saya berjuang loh memberitakan hal baik. Kalian di luar sana yang sedang bebas harusnya jauh lebih bisa berjuang memperlihatkan perbuatan yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Kadang kita hanya kejepit sedikit sudah hilang. Kadang kita hanya terpojok sedikit sudah hilang gambaran perbuatan Kristus itu. Langsung
ke perbuatan kehidupan lama. Dan ini yang Paulus harapkan sebenarnya. Perlihatkan apapun kondisinya, apapun tantangannya, tetaplah perlihatkan perbuatan Kristus itu. Sebab melalui kita orang bisa membaca ada Kristus dalam diri umat saya itu. Ada Yesus yang hidup, ada perbuatan Allah yang hidup, dan itulah pola hidup sebagai manusia baru. Kiranya kita Bapak Ibu dan saudara-saudari mau berjuang untuk ada dalam posisi, kondisi, situasi hidup sebagai manusia baru. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari bersama menghayati kebenaran firman Tuhan. Membaca ayat hafalan dari Efesus 4 ayat 23. Kita baca bersama. Supaya kamu dibaharui dalam